Hai guys, balik lagi bersama Mechatronic Store. Oke, sekarang kita akan masuk ke materi tentang motor ya, PWM. Jadi kemarin materi yang sebelumnya itu sudah dijelaskan tentang analog input ya, jadi cara ngebaca lewat ADC. Nah sekarang kita analog output. Analog output itu sebenarnya PWM, Pulse Width Modulation. PWM, ini saya coba tulis sini ya, tapi jangan kalian tulis. PWM tuh gini, PWM artinya itu Pulse Width Modulation. Modulation, Pulse Width Modulation ini ya. Artinya PWM itu Pulse Width Modulation. Oke, ini cuma buat nulis doang. Saya lagi males buka notepad. Oke, nah sekarang PWM itu gunanya buat apa sih? Dan apa sih sebenarnya PWM? PWM itu sebenarnya sinyal kayak apa ya? Dari digital juga, bukan analog. Jadi dia tuh bentuknya gini, gelombang gitu tuh. Jadi aktif high low gitu, tapi bisa diatur nih, misalnya maunya high-nya berapa persen, low-nya berapa persen kayak gitu. Jadi bisa diatur berapa nilai high-nya bisa diatur. Jadi kalau misalnya nih semakin sedikit high-nya, berarti kan sama aja kayak semakin, misalnya buat nyalain lampu semakin redup. Kalau misalnya buat puter motor ya semakin kecil, semakin lambat. Dan kalau semakin besar high-nya, low-nya kecil, artinya semakin nyala semakin terang, lambat, motor pun jadi lambat, jadi lebih cepat. Nah ini biasa dipakai untuk alat-alat penggerak motor DC ya, motornya motor DC. Nah untuk kontrolnya itu biasanya menggunakan pulse PWM, karena kan dari microcontroller kan nggak bisa ngeluarin tegangan kan. Microcontroller dia bisa menerima ADC dari tegangan 0 sampai 5 volt berubah ke digital, tapi untuk outputnya dia nggak bisa ngeluarin tegangan analog yang benar-benar analog gitu. Dia pasti ngeluarinnya bentuknya Pulse Width Modulation PWM, bentuknya digital 0101, tapi diatur berapa lama satu dan berapa lama nolnya, kayak gitu ya. Itu PWM. Nah sekarang kita akan coba ke motor DC. Nah ini sudah saya pasang, saya jelasin dulu L298 nya. Ini kita pakai driver L298. L298 ini kuat sampai 4 ampere lah, 2 ampere kalau nggak salah ya. Kalian bisa baca datasheetnya lagi. Ini motor DC DVD sih bawaannya, ini ampere kecil. Jadi dia di sini ada port-portnya ya, biar kalian nggak bingung nih port-portnya apa aja sih, banyak banget. Yang kiri kanan ini buat port motor, jadi dia 2 channel. Motornya bisa 2 channel, 2 motor ya, motor kiri, motor kanan. Kalau buat di robot ya kan biasa ada 2 roda kan, roda kiri, roda kanan. Nah di sini karena kita cuma ada 1 motor, kita pakai 1 motor aja. Motor 1, motor 2. Nah pinnya juga nih, kalau kalian lihat pinnya ada 6 pin di sini. Biasanya yang pin kiri sama pin paling kanan tuh buat enable doang. Jadi bisa kalian sambung langsung ke VCC atau bisa kalian atur. Tapi untuk materi kali ini kita biarkan aja jumpernya nempel. Kita cuma pakai 2 pin. Jadi bisa ada 6 pin. Kiri kanan udah dipakai jumper, tinggal 4 pin di tengah. 2 pin di kiri buat gerakin motor ini, 2 pin yang di kanan buat gerakin motor ini. Gitu ya. Oke, di sini nangkap ya. Nah, 3 pin ini buat sumber tegangannya, sumber tegangan si alat ini, dan juga sumber tegangan buat motornya. Karena kan kalau dari Arduino pertama tegangan cuma 5 volt, seandainya motornya tegangan 12 volt bisa nggak? Bisa pakai driver ini. Dan kedua harus dari Uno itu nggak besar, nggak kuat buat menjalani motor. Makanya tapi kalau motor ini sih kecil sih, makanya jadi nggak rekomen dari Uno langsung ke motor. Biasanya ada sumber tegangan lain yang buat gerakin motor. Oke, nah sekarang kita akan rakit ya, bikin Uno untuk menggerakkan motor. Kayak kita pasang-pasang dulu. Nah di sini ada motor. Ini motor ini kalau misalnya kabelnya nggak bisa muat ke sini, kalian ambil dari jumper aja, potong. Ya kalau seandainya nggak muat,
kalian pakai jumper nih, potong, karena ini kan kecil banget, tipis, susah bautnya. Nah kalau jumper enak, ini kalian cool aja terus kreatifnya kalian lah. Nah terus yang sebelah sini nih kita pasang ke ada 2 ya, digital right, 1 atau 2 dan 3 deh, ke 2 dan 3, hitam 2, merah 3. Kemudian ini sumber tegangannya harusnya ke baterai atau ke adaptor, tapi kita pakai di sini karena ini kan kecil, nggak masalah. Cuma pada saat upload kalau misalnya error, kalian harus copot dulu tegangannya. Jadi kalau pada saat nyala, khawatirnya jadi ngedrop tegangan sumber 12 volt. Nah di sini kan tulisannya 12 volt. Sini tulisan 12 volt, itu artinya up to sampai 12 volt. Kalian kasih 5 volt ya bisa juga, sama ground. Kalau misalnya yang satu lagi yang ke sini nggak usah kalian pasang. Oke, itu output 5 volt. Sudah dipasang semua ya, 2 dan 3. Nah sekarang kita coba program, berarti pin mode-nya 2 apa tuh, output ya. Output. Terus pin mode 3 sama output. Oke, nah sekarang kita bikin. Nah, maksudnya itu kenapa 2 pin? Jadi itu 2 ini, itu sama aja kayak 2 ini tegangannya. Jadi kalau buat dia muter, ini dikasih nilai 1, ini dikasih nilai 0, atau kebalikannya, ini 1, ini 0. Jadi akan muter bolak-balik. Kalau yang ini kabelnya merah sama hitam ya. Kalau kabel merah dapat 1, yang hitam dapat 0, puternya misalnya ke kanan. Saya juga nggak hafal puternya kemana. Kalau kebalikannya merah dapat 0, hitam dapat 1, puternya sebaliknya, gitu ya. Nah, di sini kita bisa atur. Sebelum kita pakai PWM, kita pakai biasa dulu. Digital write dulu ya, digital write 2 high, terus digital write, berarti kalau 2-nya high, 3-nya low. Terus kalau misalnya kita kasih delay deh, delay 2 detik. Terus kalau misalnya ininya sama-sama low, harusnya berhenti ya. Atau yang satu lagi low, ini high. Oke, kita coba. Terus jangan lupa dimatiin dulu biar nggak ada error. Save aja nggak apa-apa. Oke, udah selesai ya. Sekarang kita tinggal coba repost sini. Tuh dimuter ya, berhenti. Sekarang ke arah kanan, ke kiri, berhenti, ke kanan, ke kiri, berhenti, ke kanan. Oh iya, kena kabel. Ke kanan, ke kiri, berhenti, kanan, kiri, berhenti. Berarti kanan, kiri, berhenti. Berarti ini kanan, kiri, ini kiri ya. Tandain aja, kiri, stop, kanan. Ya. Nah sekarang kita akan, itu kan tadi kecepatannya maksimum. Sekarang kita akan pakai kecepatannya, bisa kita atur dengan PWM. Jadi di tegangan 5 volt ya.
Sekarang kita akan atur di PWM. Jadi kalau misalnya high low itu dapat tegangan 5 volt. Mungkin ada turun berapa kali ya. Nanti kita coba pasang di, bagusnya sih di tegangan input itu 9 volt. Jadi kalian bisa lebih enak melihatnya. Tapi ini karena nggak ada baterai, kalian bisa langsung pasang 5 volt buat coba doang ya. Nah, di sini yang high kita ganti analog right. Kenapa? Karena kan dia ngasih tegangan nih. Tapi saya pengennya tegangannya itu diatur. Nah, ini nilainya dari 0 sampai 255. Terserah 0 sampai 255, terserah kalian nih mau berapa. Mungkin kita kasih 100. Kalau low biarin aja. Yang high aja kita kasih analog right. Misalnya ini 200 itu ya, mungkin agak lamaan kali 5000. Kita coba program ya. Jadi analog right itu di pin 3 nilainya 200, artinya dia ngasih semakin tinggi ini semakin banyak nilai satunya kan. Tadi kan PWM itu kan dia ngasih bentuk sinyal gitu kan, 1 0 1 0 1 0 dengan presentasi 1, semakin banyak persentase satunya semakin tinggi. Kalau semakin kecil persentase satunya semakin kecil. Oke, apakah dia putar? Sekarang muter kemana? Kanan. Nggak nyala. Ke kanan. Ke kanan muter nih 200. Ini 100 kekecilan, dia berarti nggak bisa muterin kalau 100. 100 muter ke kiri, stop kanan. Sekarang ke kanan. Kita kasih juga 200. Nanti cabut dulu. Nah, ini kepake banget pada saat kalian mau kontrol motor. Misalnya nih kalian buat robot, kan kalau misalnya kalian jalan langsung dengan kecepatan maksimum nggak bagus. Atau pada saat kalian ingin belok, otomatis kan motor kiri harus lebih cepat dari motor kanan misalnya. Jadi salah satu motor harus lebih lambat supaya belok. Nah, kalian bisa atur menggunakan PWM ini untuk mengatur kecepatan motor. Ini sini nggak terlalu kuat kali ya. Kalian bisa rasain sendiri nanti di tangan kalian speednya gimana, berasa ketika speed 200 sama 150 lah atau 255. Oke, itu ya, kalian bisa coba-coba sendiri di rumah. Ini kalau ini kan satu motor, kalau kalian punya 2 motor kalian bisa coba 2 motor, atau kalian bisa coba tegangannya dinaikin. Kalau ini langsung dari Arduino di mana ampere kecil, kalian bisa pasang sendiri tegangan ke adaptor misalnya 5 volt, atau kalian ke baterai 9 volt, atau ke adaptor yang lebih tinggi tegangannya itu bisa. Oke, itu aja untuk materi kali ini tentang PWM atau analog right. Kalian bisa tulis di komen apapun pertanyaan kalian, kita usahakan akan balas ya yang kita bisa. Ataupun kalau kalian ada saran, ada kritik, atau ada codingan yang lebih baik, boleh juga tulis di komen biar sama-sama belajar kita. Nah, kan jadinya udah bisa semua ya. Udah banyak nih materi-materinya yang dari sebelumnya. Mudah-mudahan itu bermanfaat buat kalian. Untuk materi kali ini cukup sampai sini. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa subscribe, like, and share. Thank you.